Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil ahadis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ar-rasihin bil 'ilm wa min as-salihin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari dalam kesempatan yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, kita bersama-sama bertekad guna untuk mengembleng diri kita masing-masing, guna untuk senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena memang para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua perisai inilah yang akan mengantarkan kita hidup bahagia. Bahagia di dunia ini, tapi lebih bahagia di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba Allah yang bahagia dunia dan akhirat. Allahumma ja'alna min dzalik. Sampai itu mari kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana saat ini kita berada dalam dunia dua kemuliaan, yaitu kemuliaan di hari Jumat dan kemuliaan di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah merupakan bulan di antara dua hari raya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Idul Fitri telah berlalu, telah mengajarkan kita banyak, sehingga kita terbentuk dari bulan suci Ramadan tersebut menjadi hamba Allah yang muttaqin. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini juga termasuk bulan haji. Hari Jumat pun juga hari haji. Hajinya siapa? Hajjul fuqara wal masakin. Hari Jumat merupakan hajinya bagi orang yang fuqara dan masakin. Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, telah kita maklumi bersama bulan haji di kampung Minden ini tiap tahun ada delegasi utusan
yang haji ke Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, dalam rangka menyempurnakan rukun Islam yang kelima, dan mudah-mudahan benar-benar menyempurnakan rukun Islam yang kelimanya, yang diawali dengan syahadat, benar-benar syahadatnya menjadikan syahadat yang mengantarkan kesempurnaan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyempurnakan sholat 5 waktunya pun juga demikian. Mudah-mudahan sholatnya benar-benar sholat yang membawa kehidupan, ketenangan jiwa, dan harapan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mampu menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa yang telah kita lewati di bulan Ramadan, mudah-mudahan puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat yaitu zakat yang kita keluarkan, yang besarannya adalah hanya 3 kilo, yang dikeluarkan tiap tahun sekali. Mudah-mudahan fondasi zakat yang hanya 3 kilo tersebut memotivasi untuk lebih dermawan lagi, yang lebih semangat lagi untuk mengeluarkan infak, sedekah, dan jariyah, serta amal-amal yang lainnya, sehingga haji mereka dan juga amal ibadah kita serta rukun Islam kita benar-benar menjadi sempurna hajinya kelak yang dijalani oleh saudara-saudara kita yang tengah menjalankan ibadah haji, hajinya mabrur. Allahumma amin. Karena memang para saudara, ada 3 golongan haji. Haji yang pertama yaitu haji yang dipanggil oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang tentunya yang ketika dipanggil oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam menjawab dengan labbaik Allah, maka hajinya dijamin hajinya mabrur. Mudah-mudahan para hujjaj yang berada di Minden, yang sudah haji maupun yang tengah menjalankan haji, semuanya merupakan haji atas panggilan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hajinya yang mendapatkan jaminan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahala yang pantas kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Haji yang kedua yaitu panggilan malaikat. Hajinya mabrur, tapi tidak sampai pulang ke tanah airnya, alias wafat tengah menjalankan menyempurnakan manasik hajinya di Makkahul Mukarramah. Yang ketiga yaitu panggilan iblis. Iblis pun juga memanggil. Siapa yang dipanggil, siapa yang hadir memenuhi panggilan daripada iblis ini, yaitu tentunya mereka yang ketika haji dan pulang daripada haji, hajinya bukan mabrur, tapi hajinya berdud, tertolak. Pulang dari haji
tidak tampak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dijadikan suri tauladan kepada keluarga, bahkan handai tolannya. Semakin jauh. Naudzubillah, summa naudzubillah. Intinya para jamaah, kita senantiasa memohon kepada Allah, baik yang hijrul fuqara dan masakin, serta haji yang dijalani oleh para hujjaj di Makkahul Mukarramah, kita doakan semoga hajinya benar-benar mabrur. Allahumma amin. Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita yang tahun ini tidak dapat panggilan untuk menjalankan haji ke Makkahul Mukarramah, apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita lakukan? Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Idul Adha, saat itu ada pahala yang menanti kita, pahala yang besar yang menanti kita, yang memanggil kita. Tidak ada lain, yaitu Idul Kurban. Idul Kurban inilah para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terbaik pada hari Nahar dan Tasyrik, jikalau dibandingkan dengan sedekah yang nilainya sama dengan ketika kita membeli kambing. Sedekah berupa uang yang bahkan lebih banyak nilainya daripada harga kambing maupun sapi. Kita keluarkan, kita sedekahkan pada hari itu, sungguh pun itu adalah baik. Akan tetapi masih jauh kalah baik dengan ketika kita mengeluarkan uang, kita berikan kambing ataupun sapi. Karena hanya itulah sedekah yang benar-benar mengantarkan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan kurban ini pula kelak yaumul qiyamah, di akhirat, ketika pada saat itu tidak ada penolong, tidak ada yang menolong kita. Kita tidak tahu kemana istri kita, kemana anak-anak kita. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Saat itulah hewan kurban inilah yang mendatangi kita, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengatakan kepada Allah, ya Allah, si fulan ini telah menyembelih leher saya karenamu, karena ketakwaannya kepadamu ya Allah. Saat itu pula Allah memberikan fasilitas kepada kita yang berkorban dan memberikan izin daripada hewan-hewan kurban tersebut untuk memberikan syafaat kepada kita. Para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu nasihat yang mulia dari seorang ulama ketika kita berada di dalam kandungan paling lama 9 bulan, bagaimana kita bisa menceritakan hidup di dalam alam kandungan. Tidak ada satupun yang bisa menceritakan. Lama 9 bulan masih kalah lama dengan kehidupan kita di dunia ini. Dunia nyata inilah yang menjadi penentu untuk mengantarkan kita hidup di akhirat kelak, bahagia atau tidak. Ya, di dunia ini lamanya hidup di dunia ini
paling mentok 100 tahun. Untuk saat ini sungguh sangat sulit untuk mendapati orang yang usianya sampai 100 tahun. Itu pun masih kalah lama hidupnya dengan hidup ketika kita berada di alam barzakh. Berapa tahun kita di alam kubur, yaitu sampai kiamat tiba. Dan kiamat itu kapan? Kita tidak ada yang tahu, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Hidup di alam kubur masih kalah lama dengan hidup di alam akhirat yang selama-lamanya. Oleh karena itu, mari saya menasihati pada diri saya sendiri dan keluarga saya. Juga saya memberitahu kepada para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari bekal, yaitu bekal yang telah kita bawa hidup yang selama-lamanya. Apakah bekal itu? Tidak ada lain adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jalankan apa yang telah diperintah, kita jauhi apa yang telah dilarang. Kita tahulah dari apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita sia-siakan waktu kita setahun sekali menyisihkan sebagian daripada rezeki kita. Kita gunakan untuk membeli hewan korban, karena saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga guru-guru kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, anak, istri dan cucu serta zuriyah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang umur, yang senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dianugerahi ilmu yang bermanfaat, rezeki yang banyak, yang halal dan barakah sebagaimana barakahnya sumur Zam-Zam. Dan mudah-mudahan rezeki kita menjadi rezeki yang manfaat di dini wa dunya hatta al-akhirah. Dan mudah-mudahan kita semua diakhiri dengan husnul khotimah. Allahumma ja'alna minhum amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la liman jahada bihi wa kafara. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tanfarat a'yun bi nadari wa udhudun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن السادة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في أمتنا ظلاما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطية اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن واسأل فتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين مع القرى عنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر